Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Kementerian Agama melaksanakan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Jayapura, Papua. Pada kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat membantu dalam menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan yang berbeda. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Agama menggelar pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh informasi publik rekrutmen tahun 2023. Kerjasama kedua kementerian ini sebagai upaya menciptakan tenaga-tenaga yang terampil dalam membangun pemahaman kepada publik terkait informasi yang baik dan benar, khususnya masyarakat yang berada di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal untuk memperoleh informasi yang utuh terkait program dan pembangunan pemerintah. Diklat PIP yang diadakan di Jayapura, Papua kali ini merupakan gelaran terakhir dari rangkaian pelatihan penyuluh informasi publik yang terdiri dari 13 titik di wilayah Indonesia, yakni Medan, Padang, Palembang, Lampung, Semarang, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Ambon. PIP di Jayapura, Papua diikuti 30 orang peserta dari wilayah kerja Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 hingga 15 April 2023 di Balai Diklat Keagamaan Papua. Widya Iswara, ahli muda Balai Diklat Keagamaan Papua, sangat bersyukur dengan adanya kegiatan pelatihan ini. Harapannya, para penyuluh bisa menyampaikan tidak hanya penyuluhan terkait keagamaan, tetapi juga program pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaannya, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para penyuluh agama yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena pada kegiatan kali ini, kalau sebelumnya hanya dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, pada tahun ini ada juga dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, yaitu dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Ini berarti jangkauannya lebih luas, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam menjalankan tugasnya, para peserta PIP dibekali dengan muatan informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah sebagai amunisi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau komunitas di wilayah penugasannya. PIP juga terus dibekali untuk meningkatkan keahliannya terkait dengan teknik komunikasi persuasif yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan mampu membawa nilai manfaat yang tinggi bagi seluruh pihak. Para peserta PIP mengaku senang dengan adanya pelatihan ini karena memberikan banyak ilmu dan pengalaman, dan berharap dapat menjadi bekal dalam menyampaikan program pemerintah ketika kembali ke daerahnya masing-masing. Melalui pelatihan ini, kami pulang juga bisa dapat berpartisipasi dalam penyampaian informasi publik menggunakan media dengan cara yang lebih efektif. Jadi alhamdulillah di lingkungan kami kegiatan kepenyuluhan agama dan kegiatan penyuluhan non agama itu dalam bidang kesehatan sudah terjalin baik. Jadi kegiatan ini secara otomatis memberikan manfaat secara praktis, bukan hanya teoritis, yaitu dalam aplikasi kita pelayanan di tengah masyarakat. Dalam rangka mempersiapkan libur mudik Lebaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan buku elektronik atau e-book Mudik Aman Berkesan 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menyatakan bahwa e-book tersebut akan menyajikan berbagai informasi penting untuk para pemudik. Untuk mewujudkan mudik aman, nyaman, dan penuh makna, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan panduan perjalanan mudik melalui buku elektronik atau e-book Mudik Aman Berkesan 2023. Hanya dengan mengklik tautan s.id/mudik lebaran, masyarakat akan disajikan berbagai informasi penting, seperti lokasi bensin terdekat, rumah makan, posko kesehatan, dan berbagai lokasi lainnya untuk beristirahat, yang akan membuat perjalanan lebih aman, terukur, juga lancar. Selain itu, dalam tautan tersebut juga terdapat informasi terkait pantauan lalu lintas, pos komando, daftar mudik gratis dari berbagai jalur transportasi,
pesan tiket KAI maupun kapal feri, serta informasi mengenai mudik lainnya seperti perakiraan cuaca BMKG sampai daftar lokasi penukaran uang rupiah Bank Indonesia. Terdapat pula informasi berbagai call center yang bisa dihubungi pemudik seperti nomor pusat krisis Kementerian Kesehatan, nomor mobil ambulans, Pertamina Delivery Service, Direktorat Lalu Lintas Polri, dan informasi terkait kepadatan transportasi pemudik yang menggunakan roda 2 maupun 4, jalur tol, serta informasi pemberlakuan pembatasan kendaraan atau rekayasa lalu lintas. Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengungkapkan, diluncurkannya e-book mudik 2023 ini merupakan lanjutan dari kinerja tim komunikasi publik mudik tahun sebelumnya untuk memberikan panduan, memudahkan masyarakat, serta menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di berbagai jalur lintas transportasi yang dilalui oleh para pemudik. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Usman juga menyampaikan bahwa selain e-book, Kominfo juga terus memastikan kesiapan penguatan jaringan internet 4G dan 5G dengan melakukan pelebaran dan pemantauan secara aktif pada pemudik Lebaran 2023. Kita siap lah untuk mendukung kelancaran mudik. Kita tidak ingin ada kemacetan baik di jalan, di jalur darat maupun di udara, dalam hal ini di jaringan telekomunikasi kita begitu. Kita ingin dua-duanya lancar. Informasi lainnya pemirsa, penyalahgunaan transaksi digital kian marak terutama di layanan Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS, dan Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat, lembaga ekosistem KRIS dan pedagang untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan KRIS. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, telah memblokir akun KRIS yang disalahgunakan untuk melakukan penipuan di sejumlah tempat ibadah di Jakarta. Atas penyalahgunaan KRIS tersebut, BI telah berkoordinasi dengan penyedia jasa pembayaran agar KRIS yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran agar tidak merugikan masyarakat dan pengelola rumah ibadah. Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem KRIS terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada pedagang merchants lain. Penyalahgunaan ini juga telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan BI mendukung serta akan membantu sepenuhnya dalam proses penanganan yang dilakukan. Untuk menghindari kejadian serupa, BI mengimbau kepada masyarakat, lembaga ekosistem KRIS dan pedagang, merchants untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan KRIS. Seperti tidak melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil pedagang, merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Bank Indonesia terima kasih sekali masyarakat, khususnya tempat-tempat ibadah berkenan menggunakan KRIS. Kami sangat berharap KRIS ini bermanfaat langsung kepada masyarakat. Kami akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan dan juga dengan segala hormat kami mohon masyarakat untuk juga memperbesar kehati-hatian dalam penggunaan KRIS. Sekali lagi, KRIS adalah sebuah sarana pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Dan dengan demikian, kami senang apabila masyarakat tetap berkenan menggunakan KRIS. Sebelumnya ramai di dunia maya tentang seorang pria misterius mendatangi sebuah masjid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria tersebut mengganti KRIS pada kotak amal dengan rekening pribadi. Polisi telah menyelidiki kasus dugaan penggantian stiker pembayaran daring melalui kode KRIS dari milik tempat ibadah ke pihak lain oleh pelaku berinisial IML pada kotak amal di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan. Pemerintah terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju menyebut hingga saat ini terdapat sejumlah ketertarikan investor dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Rabu 12 April 2023 menyebutkan, pemerintah memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju menyebutkan, hingga saat ini terdapat sejumlah ketertarikan investor dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Hal ini juga menjadi fokus pemerintah, terutama dalam hal mempercepat pembangunan IKN. KPBU juga akan kita buka, di mana di dalam feasibility study nanti kita akan melihat cost of fund yang rasional yang bisa
kita jadikan patokan untuk melanjutkan program-program yang dilakukan bersama investor-investor melalui KPBU. KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri yang sudah sedang berproses ini dari konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari China, kemudian ada dari Korea, kemudian kami bulan Mei juga akan mengadakan roadshow di beberapa negara. Kita akan melakukan penawaran tentang PPP ini kepada investor-investor di luar. Dodi Raju juga menyebutkan di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan IKN seluas 70% akan dibangun rumah dinas jabatan. Sementara 30%-nya dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Hingga saat ini pembangunan IKN sudah mencapai 26% yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintah, dan perubahan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.